Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama penulis lihat tulisannya, videonya Devianto Wahyu ya. Kalau sudah pernah lihat video shotnya sekali pasti kasih rekomendasi terus. Nah, kali ini ada bahasan pour up itu berbahaya ya, yang ternyata isinya adalah rekomendasi bahwa kalau pour up ya, itu harus upgrade sistem pengereman. Kalau menurut penulis saya nggak perlu ya, tapi ini bakal penulis bahas lain kali. Yang bikin penulis kaget itu adalah ketika penulis tahu ada yang melakukan dalam tanda kutip upgrade sistem rem. Itu adalah dengan membuat rem depannya jadi nggak pakem. Nah ini loh ya yang menurut penulis aneh ya. Karena rem standar sendiri menurut penulis tuh sudah cukup pakem kok, sudah cukup oke, sudah cukup layak. Bukti juga ada, penulis bisa berhenti di 3,2 detik di kecepatan 94 km per jam. Silahkan yang remnya sudah upgrade, coba praktek di kecepatan yang sama bisa berhenti dalam berapa detik. Coba dah, silahkan dipraktekkan sendiri. Karena ya menurut penulis rem orisinil, komponen orisinil selain dari kampas remnya itu sudah lebih dari cukup kalau misalnya butuhnya untuk berhenti lebih cepat. Soal sensitivitas, soal lebih mantep, soal lebih presisi, itu tergantung dari kebiasaannya. Kalau sudah kadung kebiasaan pakai yang standar ya nggak akan mengeluh lah. Tapi kalau sudah kebiasaan pakai yang ringnya banyak gitu ya mungkin beda lagi. Dan ya penulis sudah puas karena di berbagai kondisi juga rem depan itu sudah memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu jadi aneh ketika ada orang yang ingin upgrade, yang tujuan upgrade-nya itu nggak jelas. Dan malah ada yang tujuan upgrade-nya itu adalah bikin rem depannya jadi nggak pakem. Karena apa? Karena tujuan mereka adalah untuk bikin ban depan itu lebih susah ngelok. Nah, ini ya, wis ada yang salah dengan persepsi pengereman kita. Karena dengan goal yang seperti itu, rem pakem pastinya jadi sangat terbatas kemampuannya. Apalagi ketika si bro ini adalah orang yang punya kebiasaan kalau ngerem tenaganya nggak dirubah mulai dari awal sampai akhir. Jadi penulis nggak bilang lah ya, nggak ngasih cuplikan siapa yang kalau ngupgrade rem itu dibikin remnya lebih nggak pakem gitu. Ada banyak loh ya. Mau di artikelnya penulis ada, mau di video penulis juga ada. Bro-nya itu puas kalau misalnya remnya itu pas pakemnya. Dalam artian ngerem terasa mantep, tapi ban depannya nggak ngelok. Banyak ya yang bisa dibantah itu dalam pemakaian yang seperti ini. Karena yang seperti itu kan mengasumsikan kondisi jalan selalu sama terus. Kondisi pembebanan selalu sama terus.
nanti pas ya dari sisi nggak pakemnya, nanti pas boncengan pasti bakal ngerasa remnya kurang pakem. Karena apa? Dibuat pas hanya untuk sendirian. Tapi ya kadang sih yang modifikasi itu adalah rider jomblo yang nggak ada niatan untuk boncengan. Beli motor dipakai hanya untuk sendirinya. Ada kan seperti itu. Ya memang rem sengaja di setel pas hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya boncengan atau bawa beban atau jalan turunan, wes bisa kejadian kurang pakem. Dan ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, kalau si bro-nya ini punya kebiasaan kalau ngerem tenaganya nggak pernah dirubah-rubah, mulai dari awal pengereman sampai ketika sudah mengerem gitu tenaganya dibuat konstan terus gitu ya, jelas bahwa tenaganya nggak akan maksimal, karena harusnya tenaga rem itu dibuat makin lama makin kuat, seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Jadi rem itu harus ngek gitu ya, makin lama makin kuat. Makin kuatnya juga ada aturannya. Makin kuatnya yaitu ketika badan kita ini didorong makin kuat ke depan. Awal pengereman lemah, begitu badan kita sudah mulai didorong ke depan, nah itu kita bisa nambah kekuatan remnya. Karena kita nambah kekuatan remnya, badan kita makin didorong ke depan lagi. Nah itu kita bisa tambah lagi. Sayangnya penulis nggak bisa demokan karena jalannya rame koyok ini. Ya, penulis tadi juga praktekkan tenaga pengereman itu perlu makin lama makin kuat ya. Yang tadi cuma karena jalannya kebetulan jalan paving ya. Kalau jalan paving itu resiko selip lebih minim, kalau jalannya kering itu tenaga bisa penulis buat nambahnya nggak per step tapi langsung makin lama makin kuat gitu ya. Ya rem itu harusnya makin lama makin kuat. Kalau pakai tenaga yang awal aman kayak misalnya gitu ya, nggak akan bisa maksimal berhentinya. Ini penulis tadi pakai rem depan tok ya. Jangan dikira kalau penulis ngajarin belakang dulu itu penulis nggak berani pakai rem depan tok. Ya berani. Tapi tenaga seperti itu tadi yang langsung gitu ya. Kalau konstan, ya nggak bakal sama dengan makin lama makin kuat. Kalau yang makin lama makin kuat penulis lakukan sekarang, yang belakang pasti nabrak penulis. Karena berhenti ini sangat instan, jrek gitu ya. Kecepatan berapa ini? Cuma 40 gini. Berhenti ini maksa nyek gitu ya. Yang kalau nggak pegang stang dua-duanya bisa jatuh dari motor. Itu dari sisi nggak pakemnya ya. Yang satu kalau boncengan, yang satu dari cara pengeremannya. Mengeset rem biar pakemnya dalam tanda kutip pas ya. Pas dalam artian walau ditekan sekeras mungkin itu nggak ngelok. Itu wis yang pertama pasti bablas. Nah, yang kedua sebaliknya juga gitu. Ingat bahwa itu nyetelnya dalam kondisi jalan kering. Nah, dalam kondisi basah, thresholdnya bisa beda. Dalam kondisi jalan basah, bisa jadi yang terasa pas di jalan kering itu bakal tetap terlalu kuat untuk jalan licin. Karena level gripnya beda jauh antara jalan kering dan jalan basah. Apa yang bisa pas untuk jalan kering belum tentu bisa pas untuk jalan basah, walau itu sendirian. Jadi tetaplah nggak ada istilahnya tekanan rem yang pas.
tuas rem bisa dibuat tekanannya berubah-ubah ya, biar ridernya bisa menyesuaikan. Kalau memang butuhnya pas ya, butuhnya seperti itu, kenapa pabrikan nggak buat nyetel ada limitnya gitu ya? Kalau sudah level tenaga sekian nggak bisa ditambah lagi, kan enggak toh. Padahal kalau mau bisa pabrikan seperti itu, membuat istilahnya apa ya, limiter torsinya tenaga rem gitu, kan bisa. Tenaga pengereman dibuat maksimumnya segini gitu, bisa pabrikan buat pakai apa jenenge ya, kayak istilahnya turbo whistle ya, turbo valve ya, yang punya ces, yang gunanya untuk mengatur tekanannya, apa sih jenenge, regulator ya, turbo pressure regulator atau apalah itu ya, yang berfungsi mengatur tekanan maksimalnya. Ya tentunya kalau di turbo bisa, ya di rem juga bisa. Tekanan maksimum untuk remnya berapa bisa atau diatur. Tapi ya ternyata tidak dilakukan. Karena apa? Kebutuhannya variabel. Ridernya berat, butuh ya tenaga lebih berat, lebih kuat. Ridernya ringan ya butuh lebih ringan. Karena kalau ridernya ringan ya otomatis beban yang bisa pindah ke depan lebih sedikit daripada kalau ridernya berat. Hubungannya antara center of gravity dan perpindahan atau kekuatan pengeremannya. Rider yang kepalanya gede dengan kepalanya kecil juga beda kan ya. Nah ini loh ya yang harus diperhatikan. Jadi kalau situasi menuntut bisa terlalu nggak pakem, dan situasi jalan basah, jalan licin jadi terlalu pakem, over. Jalan situasinya variabel, berbeda-beda. Muatan juga variabel, berbeda-beda. Nah, ya harus ada sistem yang variabel juga di motornya itu. Ya inilah ya, mengapa kok penulis sering ungkapkan untuk latihan, untuk mengajarkan gimana caranya ngerem yang bener. Ya biar sampai rider itu nggak melakukan metode modif aneh-aneh gitu ya. Ngomongnya di upgrade, tapi faktanya dibuat jadi nggak pakem. Aneh loh ya, aneh sekali ya. Katanya itu biar kayak ABS gitu. Ya caranya bukan gitu. Caranya yang bener itu belajar cara ngerem yang aman, walau remnya itu bisa ngelok bane. Karena mau nggak mau nanti pas kondisi hujan-hujan harus belajar. Tapi ya mau gimana lagi, karena biasanya orang yang ngomong remnya sudah disetel pas, itu pilih berteduh kalau pas hujan-hujan. Jadi mereka nggak berani jalan waktu hujan-hujan. Karena satu, mereka itu cara ngeremnya salah. Dua, dia modifikasi remnya salah. Tiga, ya karena mereka ini nggak mikir waktu hujan-hujan. Jadi bahkan sampai bannya pun milih yang nggak sesuai untuk jalan basah. Makanya kalau penulis ngomong ban cocok untuk hujan, wah diilok-ilok no ya, karena mereka sendiri kalau pas udah hujan milih minggir ya, milih milih berteduh ya, nggak berani jalan kencang-kencang ya apa ya, alirannya udah beda. Kalau penulis hujan-hujan jalan 100 no problem, ngerem ya emang sih jarak pengereman jadi lebih panjang, rem belakang itu jadi lebih mudah sekali ngelok. Tapi kalau sudah pakai rem belakang,
masih ban belakangin telunyur, pakai rem depannya masih tetap lebih aman kalau sudah didahului oleh rem belakang. Iya, penulis mau protes gimana ya, karena si bro yang menerapkan ini sudah banyak sekali ya, cara salah kaprah kayak begini udah banyak sekali ya. Dan cara pengajaran pengereman yang beredar juga sudah salah kaprah sejak lama gitu. Jadi mau memperbaiki susah. Disuruh pakai rem pakem nggak berani karena bakal jatuh. Diajari cara ngerem yang lebih aman nggak mau, katanya pakai rem depan aja sudah mantep. Padahal demi untuk rem depan mantep itu rem depannya dibuat nggak pakem. Ya penulis susah lah wis berargumentasi. Ya itu ya alasan utama orang upgrade rem, karena mereka nggak punya skill untuk menggunakan rem depan yang aman. Diberitahu biasanya ngeyel, lebih milih untuk ya modifikasi rem depan. Ya penulis harapkan yang sekarang ini modifikasi rem depan, belajar lah ya. Belajar caranya nggawe rem yang walau remnya bisa ngelok ya, walau rem depan bisa ngelok, ban depan bisa selip, walau ban belakang bisa selip kalau misalnya tekan keras-keras, itu bisa tetap aman. Belajar lah ya, coba dhisik. Jangan moro-moro ngomong wah wis depan enak, tapi ternyata dengan syarat rem depannya dimodifikasi biar nggak pakem. Wah itu ya lah ya, wes gak pas lah ya, karena nanti pada waktu hujan mesti butuh. Tapi ya lah itu lagi, saya kalau hujan nggak jalan mas, saya kalau hujan berteduh. Iya ya apa maneh ya. Ya wes lah, wes itu wes ya salah satu bagian hidup jadi rider di Indonesia lah. Ya wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.